Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kuliah kita pada blok 2.5. Ada yang masih ingat namanya? Bloknya apa? Betul, blok Healthy Lifestyle and Health Promotion. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang diet pada anak untuk setiap fase-fasenya ya. Ada yang masih ingat tidak adik-adik kemarin? Betul, ada tentang ASI eksklusif dan lain-lain. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, apakah sudah mengisi absen di Transversa? Sudah ya? Oke, baik. Nah, pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu ya, kita sudah belajar tentang ASI eksklusif, kemudian pentingnya inisiasi menyusui dini. Nah, dari adik-adik ada yang mau mereview sebentar terkait mengapa ASI eksklusif itu penting? Ada yang mau mengangkat tangan? Iya, Mbak Mbak Ari, silahkan. Betul, ASI eksklusif sangat penting bagi bayi karena di dalamnya terdapat nutrisi yang sangat lengkap yang tidak dimiliki oleh susu susu yang lain seperti itu, nggih. Tidak dimiliki oleh susu formula. Ada yang masih ingat apa namanya yang tidak dimiliki oleh susu formula? Hanya ada di ASI. Ada yang masih ingat? Ya, betul, yaitu ada zat-zat penting yang berperan dalam sistem imun sehingga bayi dengan ASI eksklusif akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik daripada bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya masih berkaitan dengan pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita akan membahas tentang gizi seimbang untuk tumbuh kembang optimal. Nah, adik-adik, penting sekali memastikan bahwa diet yang kita berikan kepada anak itu memiliki gizi yang seimbang. Nah, penting sekali ya generasi penerus bangsa ini memiliki badan yang sehat, kuat, sehingga bisa berperan dalam membangun bangsa. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama memahami pentingnya gizi seimbang, bahwa asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang ini sangat penting untuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Jadi tidak hanya untuk kesehatan di masa sekarang, namun untuk di masa depan dan juga kesejahteraan. Nah, yang berikutnya yaitu mengetahui komponen utama gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ini ada beberapa komponen utama yang perlu kita ketahui. Lalu yang berikutnya adalah menerapkan prinsip gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi adik-adik harapannya dengan mempelajari gizi seimbang, khusus pada pertemuan ini adalah terkait dengan anak balita ya. Nanti harapannya adik-adik juga bisa menerapkan di kehidupan adik-adik yang sekarang ini. Walaupun pembahasan kita tentang anak, namun prinsip gizi seimbang ini harus terus kita terapkan tua, hingga hingga tua, hingga dewasa, seperti itu ya. Nah, yang pertama, kita membahas apa itu gizi seimbang. Ada yang mau berpendapat? Iya, Mbak Novia. Gizi seimbang adalah
Nah, betul. Terdiri dari zat-zat gizi ya yang mencukupi baik jenis maupun jumlahnya dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Komponen utamanya ada yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ini paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun juga tidak boleh terlalu banyak porsinya seperti itu. Ada aturannya. Lalu yang berikutnya ada protein. Nah, protein ini ada dua ya adik-adik. Ada yang masih ingat? Betul, ada hewani dan nabati. Protein hewani sangat dibutuhkan oleh tubuh anak-anak karena di dalamnya mengandung zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, yang mana zat besi ini berperan dalam pembentukan hemoglobin yang akan membantu membawa sari-sari makanan menuju ke seluruh tubuh. Sehingga sangat penting sekali untuk anak-anak mengonsumsi protein hewani pada setiap porsi makannya. Lalu yang berikutnya adalah lemak. Nah, lemak ini tidak selalu jahat ya adik-adik. Nah, mungkin adik-adik sering mendengar lemak jahat seperti itu. Nah, lemak ini juga diperlukan oleh tubuh untuk berbagai fungsi di dalam tubuh. Kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, ini ada banyak di buah-buahan. Nah, jadi tidak boleh kita mengesampingkan mengkonsumsi buah seperti itu, khususnya untuk anak-anak. Karena pentingnya protein, jadi lupa dengan konsumsi sayur dan buah. Nah, itu seharusnya tidak terjadi ya, karena penting juga anak-anak untuk memiliki zat zat, vitamin dan mineral ya dari makanannya. Nah, selain itu perlu dipastikan juga kecukupan air. Nah, air ini penting sekali menyusun tubuh hampir 80% ya kalau tidak salah. Tubuh kita ini tersusun oleh air, maka penting sekali untuk memastikan kecukupan air agar anak-anak terhindar dari yang namanya sembelit. Nah, ini merupakan penyakit yang sangat sering terjadi pada balita. Salah satu cara mencegahnya adalah dengan memperhatikan kecukupan air dan serat. Kita lanjutkan lagi terkait pentingnya gizi seimbang untuk anak. Yang pertama, mendukung tumbuh kembang optimal. Jadi, anak dengan gizi yang baik akan tumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhannya dan akan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, penting sekali adik-adik ketika nanti punya anak atau ketika memberikan penyuluhan kepada orang tua, maka perlu disampaikan bahwa penting untuk memperhatikan kurva pertumbuhan. Nah, anak memiliki kurva pertumbuhannya masing-masing. Dari mulai berat badan ketika lahir, tinggi badan ketika lahir, nah itu harus terus diperhatikan, harus naik sesuai kurva. Dan harus diperhatikan juga apakah masih ada di zona yang hijau, yang batas normal, atau sudah kuning, gizi kurang, atau merah, gizi buruk. Jadi harus diperhatikan setiap bulannya untuk anak yang masih di bawah 5 tahun. Kemudian, ternyata gizi ini juga berkepentingan terhadap perkembangan anak. Nah, ketika gizi kurang atau gizi buruk, maka otot-otot anak menjadi kecil sehingga kemampuan motoriknya bisa terlambat. Nah, oleh karena itu penting sekali memastikan gizi seimbang pada anak agar tumbuh kembangnya bisa optimal. Yang berikutnya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui ya adik-adik bahwa nutrisi yang seimbang ini penting sekali untuk menjaga imunitas. Ketika
gizi baik, maka imunitas kita pun akan baik dan lebih tahan terhadap penyakit. Yang berikutnya yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, penting sekali untuk menjaga kesehatan mental juga ya, adik-adik. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental anak-anak juga perlu kita jaga dengan memberikan gizi yang optimal, juga mendampingi, mengasuh dengan penuh kasih sayang. Seperti itu. Lalu yang berikutnya mencegah kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti stunting. Nah, ini yang sering sekali kita dengar ya, ada istilah stunting. Nah, stunting ini tidak hanya berefek pada fisik, tetapi juga pada kognitif anak. Oleh karena itu, sebagai tenaga medis, kita memiliki peran yang sangat besar untuk membantu menyuluh atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang gizi seimbang dan gizi baik. Nah, prinsip gizi seimbang ada 4. Yang pertama, keanekaragaman pangan. Nah, di Indonesia ini sangat luar biasa sekali, kaya sekali dengan berbagai macam bahan pangan, tidak kekurangan yang namanya makanan ya adik-adik ya. Nah, keanekaragaman ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam makanan yang bervariasi ini juga terdapat zat gizi, khususnya mineral yang sangat bervariasi. Dan ini sangat menguntungkan kita apabila mampu untuk memanfaatkan berbagai macam bahan pangan untuk membantu memelihara kesehatan kita. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, pentingnya untuk bergerak dan berolahraga, jadi tidak malas seperti itu ya. Anak-anak ini penting juga untuk diajak bergerak agar terhindar dari yang namanya sedentary life ya, sedentary lifestyle atau gaya hidup tidak aktif begitu ya, yang nantinya bisa menyebabkan berbagai macam hal yang kurang baik seperti obesitas, lalu kurangnya ketertarikan terhadap belajar seperti itu karena hanya duduk atau berbaring seperti itu ya. Prinsip yang ketiga adalah kebersihan. Nah, kebersihan ini perlu diperhatikan pada makanan dan juga lingkungan. Lalu berat badan ideal. Nah, penting sekali untuk menjaga keseimbangan energi masuk dan keluar. Nah, yang berikutnya adalah piramida gizi seimbang. Ini ada tumpeng gizi seimbang. Kalau dulu kita mengenal ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah ganti dengan gizi seimbang ya. Untuk yang paling dasar ini terdiri dari karbohidrat, makanan pokok ya, makanan pokok, misalnya ada nasi, jagung, ubi. Kemudian yang berikutnya ada buah dan sayur di tingkatan yang kedua. Buah dan sayur ini juga sangat beragam. Semakin banyak mengkonsumsi berbagai jenis sayur itu akan sangat menyehatkan kita ya, karena terkait dengan adanya asam amino yang berbeda-beda pada setiap jenis sayuran. Kemudian ada sumber protein yang di tingkatan ketiga, hewani dan nabati. Nah, ini penting sekali protein hewani untuk diberikan kepada anak pada setiap makan besarnya. Lalu yang di tingkat terakhir ada lemak, gula, dan garam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa gula dan garam ini diberikan sedikit saja sesuai dengan usianya. Nah, untuk anak yang baru MPASI seperti itu, maka sedikit saja kita kasih garam dan gula. Atau tidak perlu dikasih garam dan gula, tapi kita memanfaatkan berbagai jenis makanan, bahan pangan yang memiliki kandungan seperti ada di garam, misalnya natrium seperti itu ya. Ada di udang. Nah, udang ini bisa dimanfaatkan
untuk MPASI anak ya rasanya sudah gurih, manis dari sananya. Tidak perlu ditambah gula dan garam. Berikutnya adalah tips menerapkan gizi seimbang pada anak. Yang pertama, memberikan makanan yang bervariasi. Nah, ini penting sekali agar anak tidak merasa bosan. Lalu, terkait juga dengan pemenuhan mikronutrien yang bervariasi ya dari berbagai jenis makanan. Lalu, membatasi makanan olahan atau yang kita kenal dengan junk food, makanan olahan, makanan yang berbahan manis, ini sebenarnya gizinya kurang. Jadi tidak diperlukan oleh anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah memperhatikan porsi makan. Nah, antara anak usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan. Nah, memiliki porsi makan yang berbeda dan kita harus memperhatikan agar tercukupi kebutuhan gizinya. Lalu yang berikutnya adalah orang tua menjadi teladan bagi anak. Nah, betul sekali orang tua yang membiasakan makan gizi seimbang bersama anak maka akan menjadi teladan, akan ditiru oleh anak-anaknya sehingga anak-anak pun akan bersemangat untuk memakan makan yang gizi seimbang. Nah, berikutnya adalah tantangan dalam penerapan gizi seimbang. Yang pertama ada faktor ekonomi, keterbatasan biaya untuk membeli makanan bergizi. Namun untuk sekarang ini, insya Allah tidak yang apa ya kebanyakan itu karena faktor ekonomi lalu menghambat penerapan gizi seimbang seperti itu ya. Nah, alhamdulillah juga ada eh, berbagai bantuan ya dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Lalu eh, di pasaran juga harga-harga bahan pangan itu memang ada yang mahal, ada yang kalau yang lokal enggak ya, yang mahal seperti ikan salmon. Nah, ini tidak harus memaksakan MPASI dengan ikan salmon. Nah, bisa diganti dengan ikan kembung, ikan lele yang harganya terjangkau namun zat gizinya tidak kalah dengan ikan salmon. Berikutnya, kurangnya pengetahuan. Nah, ini pentingnya orang tua untuk terus belajar memahami tentang gizi seimbang. Kemudian gaya hidup cepat saji. Nah, ini tantangan generasi sekarang yang terbiasa mengkonsumsi makanan cepat saji. Maka perlu diperbaiki gaya hidup ini agar bisa hidup lebih sehat. Nah, pada pagi hari ini kuliah kita sampai di gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, seperti biasa, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Mas Lukman, silakan. Betul, gizi seimbang. Gizi seimbang terdiri dari ya zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sesuai dengan porsi, jumlahnya sesuai usia, begitu ya, dan sesuai usia. Lalu, ya Mbak Ara mau menyimpulkan? Betul, jadi gizi seimbang ini perlu diterapkan pada anak agar kelak memiliki ke- tubuh yang kuat, sehat, dan juga kognitif yang baik. Oke, adik-adik, insya Allah pertemuan pagi hari ini sudah cukup. Silahkan nanti adik-adik mengerjakan kuis yang sudah Ibu upload di Eldiru. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu mohon
izin untuk pamit dan menutup kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.